Menurut saya, Mas Bambang, ya, ini keniscayaan, ya. Jadi teknologi itu harus digunakan oleh peradilan kita. Ya. Ini keniscayaan. Betul bahwa ada e-court kemarin karena antara lain karena COVID kan begitu ya. Ya. Tapi saya sudah menulis tentang ini ya beberapa tahun yang lalu, mungkin ada 10 tahun yang lalu. Ya. Jadi teknologi itu harus kita manfaatkan di pengadilan karena pengadilan kita itu kan tidak, yang sekarang ini tidak efisien. Ya. Padahal kan asasnya peradilan murah, cepat, dan sederhana. Ya. Jadi terjemahannya peradilan murah dan sederhana itu kan adalah cost benefit analysis kan gitu ya. Jadi artinya untung rugi kan begitu secara ekonomi. Ya. Makanya ada economic analysis of the law dan peradilan juga kan gitu ya. Ya. Jadi itu keniscayaan. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita mendayagunakan. Karena peradilan itu sekarang ini dengan hukum acara yang sekarang ini banyak menyia-nyiakan waktu yang tidak perlu. Banyak menyia-nyiakan kertas yang tidak perlu. Padahal kan sebenarnya dengan teknologi bisa dengan mudah. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memaknai 72 tahun Universitas Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang sangat populer dan banyak dikenal, yaitu Bapak Luhut Marihot Parulian Pangaribuan, seorang advokat tapi juga seorang pengajar di beberapa fakultas hukum perguruan tinggi di Indonesia. Pak Luhut ini lahir di Toba Samosir 24 Mei 1956, lulus Fakultas Hukum UI 1981. Kemudian beliau sempat meneruskan di Magister Hukum di University of Nottingham dan kemudian kembali mendapatkan gelar doktor di Fakultas Hukum UI. Pak Luhut, mohon maaf, mungkin supaya jelas bisa diceritakan pengalamannya sejak kuliah, kemudian mengajar, merintis karir sebagai advokat, aktif di LBH, jadi sebuah lembaga bantuan hukum yang banyak berjuang, kemudian memimpin organisasi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia, PERADI. Nah, sampai aktivitas yang sekarang. Silakan Pak Luhut. Terima kasih Mas Bambang. Selamat pagi ya. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya beruntung masuk UI tahun 81 ya. Mas Bambang bisa bayangkan pada tahun itu kualitas pendidikan antara Jawa dan Pulau Jawa itu sangat jomplang ya. Saya lahir di Balige. Jadi Toba Samosir itu kabupaten yang sekarang, dulu kabupatennya Tapanuli Utara, sekarang Toba ya, karena pemekaran ya. Saya lahir di Balige, SMA Negeri 1 Balige, pada tahun 74 akhir ya, waktu itu testing ikut UI ya. Karena dulu kan waktu pada tahun itu belum ada seperti sekarang ya penyelenggaraan bersama, tapi kita kalau mau ke UGM pergi ke Jogja, kalau ke ITB pergi ke Bandung. Ya. Dan saya bernasib baik, waktu itu saya sakit baru datang dari Balige, bayangkan dia naik kapal laut,
Terus kemudian saya demam dan kemudian hanya bisa testing di UI, ya, dan saya ujian di Senayan dengan bersaing dengan lulusan-lulusan SMA yang ada di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta, dan kemudian saya lulus, ya, dan saya senang dan bangga sekali. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, kemudian bisa diceritakan tahapan-tahapan selanjutnya. Baik. Jadi luar biasa ketika saya lulus. Mungkin saya cerita sedikit dulu bagaimana kebanggaan ketika saya lulus. Saya melihat pengumuman di Salemba, waktu itu ditempelkan di dinding, ya, rektorat itu. Kalau sekarang kan melalui koran. Saya begitu gembira dan itu luar biasanya. Sampai kemudian ada kesenggol, marah gitu kan, gitu, dipikir ini kenapa nih orang, kan begitu. Itu saking gembiranya. Nah kemudian mungkin pertanyaannya begini, kenapa saya pilih Fakultas Hukum? Padahal saya sebenarnya ketika SMA, saya pasti alam, paspal dulu kan. Ya. Jadi tapi saya pilih Fakultas Hukum memang itu dengan sengaja. Karena apa? Karena ingin menjadi hakim. Ya. Jadi cita-cita saya sebenarnya kenapa Fakultas Hukum? Karena saya jadi hakim. Ya. Ketika SMA, saya suka melihat pengadilan, ya. Hakim memimpin sidang hormat, ya, betul, ya. Orang bisa dia tegur, kalau dia masuk orang berdiri, ya kan, keluar juga berdiri. Wah, hebat juga. Ya. Oleh karena itu tekad saya waktu itu ke Jakarta ingin masuk Fakultas Hukum karena saya mau jadi hakim. Nah, begitu saya lulus Fakultas Hukum, waktu itu nggak langsung ada lowongan hakim, dan memang di antaranya saya sudah melihat kiprah dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta dulu dengan tokohnya Adnan Buyung Nasution yang lulusan UI juga. Jadi saya tinggal di Pegangsaan Timur, asrama UI. Jadi kalau saya mau kuliah ke Rawamangun, waktu itu kan masih di Rawamangun, ya. Saya lihat LBH luar biasa, selalu dikutip di media, ya, dan mereka berani, ya. Jadi perlahan-lahan sebenarnya jadi hakim itu sudah mulai luntur, tidak seperti waktu testing Fakultas Hukum. Tapi jadi begitu saya lulus tahun 81, saya langsung bertemu dengan Bang Buyung dan kemudian saya diterima di LBH dan saya sudah menjadi pembela umum di LBH. Tapi untuk menjadi hakim itu belum luntur. Ya, belum luntur. Nah, tahun 82 kalau saya tidak keliru akhir, ya, kira-kira ada lowongan jadi hakim dan kemudian saya melamar. Tapi pada saat sama saya sudah pembela umum di LBH. Dan saya lulus jadi hakim dan ditempatkan di Pontianak. Nah, ini ada cerita yang menarik nih ketika saya testing, ya, mungkin ada menarik barangkali untuk diceritakan, ya. Jadi ketika saya testing di Senayan untuk menjadi hakim di Senayan juga, waktu masuk UI juga di Senayan, ya. Ketika saya testing itu tertulis saya sudah lulus, kemudian saya nggak tahu seminggu berikutnya apa 2 minggu berikutnya itu tes wawancara tahap berikutnya. Nah, giliran saya jam 10, tapi saya baru bisa datang jam 3. Nah, coba bayangkan, mau melamar jadi hakim, mau jadi hakim, jadwalnya jam 10, malah datang jam 3. Nah, jadi ketika saya datang, waktu mau diwawancara, penjaga itu sudah mau keluar itu penginterview. Ada 2 orang, 1 hakim agung dan 1 psikolog. Nah, terus petugas di ini, loh, kamu kenapa terlambat? Kamu gilirannya jam 10, itu bapak-bapak itu sudah mau keluar katanya, udah mau pulang katanya. Ya tolonglah bilang sampaikan begitu. Nah, setelah disampaikan, terus dia melihat keluar, saya lihat kan saya pintu di luar, kayak marah gitu, dan masuk akal tuh marah. Orang baru mau melamar kok udah terlambat. Akhirnya kemudian saya diizinkan untuk diinterview. Nah, pertanyaan yang pertama, kamu kenapa terlambat? Baru aja mau melamar sudah tidak disiplin katanya. Saya katakan, maaf Pak, saya harus ketemu Kapolda. Tercengang dia, ketemu orang mau melamar jadi ketemu Kapolda katanya. Kenapa? Nah, saya ceritakan waktu itu, saya udah pembela umum di LBH. Saya membongkar ada dagang narkoba di penjara Cipinang waktu itu.
Saya bisa buktikan, saya bisa beli waktu itu dan itu menjadi headline. Saya nggak tahu Mas Bambang sebagai jurnalis apa nama tahun 83 itu. Iya. 82, 83 itu. Iya. Itu ramai itu. Loh. Iya. Nah, jadi karena heroin yang saya beli itu saya harus serahkan ke Polda waktu itu kan. Nah, kemudian membuat saya kemudian jadi di atas angin. Maksud saya ini yang membuat titik balik. Jadi kemarahan menjadi simpati. Nah, terus dia ada pertanyaan begini. Kalau begitu ngapain lagi kamu jadi hakim, kan kamu sudah jadi advokat sekarang, udah jadi pengacara. Nah, ini pernyataan saya ini membuat dia terkesan dan kemudian saya lulus ketika itu. Pak, saya bilang, betul saya sudah jadi advokat atau pembela umum di LBH. Tapi kalau saya jadi hakim, saya bisa buat hukum, Pak. Kalau saya sebagai advokat nggak bisa buat hukum. Wah, langsung dia selesai itu. Ya. Jadi psikolognya bilang, udahlah gambar pohon katanya kan gitu ya. Gambar pohon. Kemudian dia komentar, kemudian yang saya dengar dari petugasnya ini, dari tadi kita wawancara, ini yang cocok jadi hakim gitu. Dan saya lulus jadi hakim ya. Pada waktu itu dan ditempatkan di Pontianak. Tapi begitu saya dapat SK-nya, gajinya 28.200. Nah, saya sudah punya istri dan 1 anak. Dan waktu itu pergi ke Pontianak, nggak dikasih ongkos. Akhirnya saya biarkan aja, sampai 86, saya ancam akan dipecat. Jadi, artinya kan kejadian 83 kan sudah dapat SK-nya. 86 saya dapat surat karena laporan katanya dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi bahwa orang ini tidak menjalankan tugas. Mau dikenakan PP 30, disiplin pegawai negeri. Maka saya dipanggil ke Departemen Kehakiman waktu itu, kan masih Departemen Kehakiman kan waktu itu masih belum satu atap. Sampai saya di sana langsung marah itu ibu itu. Kenapa kamu tidak menjalankan tugas gitu ya? Bu, saya bukannya tidak mau menjalankan tugas, saya nggak ada ongkos pergi ke Pontianak. Bapak saya sudah pensiun, gajinya 28.200. Saya nggak mungkin hidup di sana. Ya nggak ada rumah kan begitu. Oke lah gajinya seperti itu. Waktu itu kan masih 80%. Nah terus dia bilang, loh, dulu kan Anda tanda tangan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Iya betul. Saya bukannya nggak mau pergi, tapi saya nggak ada ongkos. Speechless itu. Nah akhirnya kemudian bubar dan sampai sekarang saya nggak tahu apakah saya diberhentikan atau tidak. Nggak. Tapi saya sudah lupakan ya karena ketika saya LBH ya kan pergi ke pengadilan ya. Nah, yang tadinya hakim yang saya katakan ketika saya SMA begitu mulia, begitu berwibawa, saya punya pengalaman ya. Jadi waktu zamannya Profesor Bisma Siregar almarhum jadi ketua Pengadilan Negeri Utara Timur, kan mahasiswa-mahasiswa diberi kesempatan kan untuk membela kan waktu itu. Jadi tingkat 4, tingkat 5 kan itu asisten advokat Pradin waktu itu. Nah, jadi saya ikut. Suatu kali tiba-tiba hakim nyamperin saya, Dek, sini dulu kau, Dek. Ada apa, Pak? Ada duitmu 10.000. Wah, seketika langsung saya sudah mulai tidak lagi ketika SMA melihat hakim itu akhirnya perlahan akhirnya luntur kan begitu. Jadi dan ya sampailah sekarang saya tidak jadi hakim begitulah kira-kira. Pak Lut, tadi nggak mau berangkat jadi hakim karena apa ya, gajinya kecil gitu ya. Tapi waktu itu kan jadi pembela di LBH. Kalau di LBH apa mendapat apa istilahnya, honorarium maupun transportasi atau apa? Gajinya juga sedikit waktu di LBH, tapi lebih besar daripada gaji pegawai negeri yang 80% itu. Tapi mungkin poinnya yang lagi yang saya kira kenapa tidak, waktu itu belum ada anggaran rupanya pemerintah untuk ngongkosin ya calon hakim yang sudah ditempatkan dan kemudian ada katakanlah misalnya mes atau apa itu nggak ada, jadi kita harus cari sendiri. Nah, kalau itu terjadi kan di LBH kan nggak ada simpanan walaupun sudah waktu itu berapa 1-2 tahun waktu itu sudah di LBH, minta dari orang tua sudah pensiun memang betul-betul nggak bisa pergi kecuali ada yang bilang kenapa kamu nggak gadaikan aja ininya SK-nya ke Pegadaian atau
rentenir kan nanti dapat duit katanya. Wah, boleh juga, tapi kan akhirnya nanti saya jadi bagaimana bayarnya kan? Akhirnya kan jadi terima suap dong jadinya kan? Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Iya, Pak Luhut. Jadi kapan mulai menjadi dosen itu? Oke, nah kemudian akhirnya kan nggak lagi hakim, terus kemudian saya kan di LBH. Nah di LBH ini kan kita ini ilmiah juga kan gitu ya, jadi semangat ilmiahnya itu besar. Maka kemudian saya jadi kan 81, mungkin akhir 80-an saya kira. Saya akhir 80-an mulainya. Jadi waktu itu saya direkomendasi oleh Profesor Umar Senuaji, karena dia dosen guru besar hukum acara pidana, dan waktu itu saya masuk timnya hukum acara pidana bersama dosen yang senior waktu itu BZ Kumulontang ya, sampai sekarang. Termasuk juga ketika sekolah saya ke Inggris ya, dapat beasiswa. Jadi semangat ilmiahnya itu kan besar. Juga rekomendasi dari Profesor Umar Senuaji gitu ya, dan kemudian saya dosen sampai sekarang. Nah cuma saya nggak mau jadi pegawai negeri karena saya kan nggak bisa advokat. Karena juga gaji sebagai dosen juga kan nggak seberapa. Karena istri saya juga dosen ya, pada saat yang sama sekarang jadi guru besar. Jadi ya harus ada yang mencari uang kan begitu. Nah itulah sebabnya maka akhirnya saya memilih tetap jadi dosen ya, tapi kemudian saya harus mencangkul juga di luar, artinya boleh secara hukum begitu. Berdasarkan Pancasila, dasar negara, kobarkan semangat kita demi antara. Kalau begitu apa benar ya, common sense atau banyak orang yang mengatakan bahwa lulusan Fakultas Hukum UI itu memang agak ogah-ogahan gitu ya, kalau masuk di penegakan hukum yang pejabat-pejabat formal, apakah kejaksaan, apakah jadi hakim gitu. Itu gejala umum atau hanya di Pak Luhut? Itu fenomena yang umum ya. Beberapa waktu yang lalu ya, walaupun belakangan ada pergeseran, karena ada contoh ya, ada pergeseran. Akhirnya kan banyak yang ingin jadi jaksa maupun jadi hakim ya. Tapi sebelum dengan sistem yang sekarang, rekrutmennya itu tidak objektif, sehingga banyak yang lulus orang dalam tanda petik. Sementara orang pintar ya, kalau saya boleh mengatakan begitu, nggak lulus. Jadi banyak misalnya anak-anak Fakultas Hukum UI yang ingin jadi hakim itu nggak lulus. Nah ada satu contoh, asisten di kantor saya, jadi staf di kantor saya, sekarang sudah jadi hakim dia. Karena saya bilang, kau pergi ya jadi hakim. Jadi terakhir sebelum sistem yang baru bersama KY ya, rekrutmennya, dia testing waktu itu di Kuningan, disenggalakan di Kuningan, dia nggak lulus, padahal pintar anaknya. Sementara yang kedengaran anaknya Hakim Agung ini, anaknya Panitera ini, itu pada lulus kan begitu. Kemudian karena cita-citanya sama seperti saya ingin jadi hakim, orang tuanya juga begitu. Nah, berapa tahun kemudian ada perubahan, jadi betul-betul objektif. Nah, dia testing sama seperti saya, dia testing dan lulus. Nah, dilema karena dia sudah menjalankan hampir 10 tahun dia jadi advokat, begitu ya. Jadi barangkali sudah mulai agak mapan kan begitu. Nah, dia bingung. Dia tanya saya bilang kamu pergi, saya bilang itu kamu ambil. Ya itu bahwa kamu nanti tidak cocok, kamu bisa keluar kalau misalnya nggak kuat kan begitu. Dan ternyata sekarang dia sudah jadi hakim. Mudah-mudahan aja dia nanti bisa berkembang dan berperanan yang lebih besar karena anaknya pintar dan istrinya terpaksa ditinggal di Depok ya, sementara dia dipindah kemana-mana kan begitu. Karena didukung oleh istrinya juga, didukung oleh orang tuanya dan juga mertuanya. Akhirnya dia terima gitu dengan keadaan yang tidak lebih baik ketika dia sudah menjadi advokat gitu. Jadi sudah mulai ada kecenderungan sekarang, Mas Bambang.
Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, tadi sepintas lalu ada apa ya? Ada apakah karena perorangan atau karena sistem peradilannya membuat Pak Luhut dan mungkin banyak orang yang tidak puas. Nah, ada istilah mafia peradilan. Itu benar-benar ada atau seperti apa? Kalau Pak Luhut sebagai pengacara yang sudah banyak malang melintang. Ya, itu sudah publicly known ya. Itu sudah apa namanya? Sudah seperti di rumah kaca kan gitu ya. Kita sudah bisa melihat. Coba Mas Bambang bayangkan ya, kalau saya terima jadi hakim dengan gaji yang saya katakan tadi ya, mungkin setelah penuh ya barangkali bisa naik barangkali 100-an ribu barangkali ya. Ini tapi 83 ini kan tahun 83 ya. Tapi pasti nggak cukup saya kira. Dan sistem peradilan kita, kekuasaan hakim itu absolut besar sekali. Nah, coba bayangkan harimau lapar dan kemudian di sekelilingnya banyak daging ya, walaupun bukan miliknya, saya kira pasti akan dimakan. Nah, itulah sebabnya saya bilang sama ketika dialog dengan pejabat di kementerian di Departemen Kehakiman itu, saya nggak dikasih ongkos. Nanti kalau saya gadaikan nanti SK saya kepada rentenir atau kepada pegadaian, maka kan saya punya kewajiban untuk mengembalikan. Pertanyaannya dari mana? Maka akan saya gadaikan kekuasaan saya. Nah, itu yang terjadi, Mas Bambang. Juga penyidik demikian kan begitu ya. Kejaksaan kekuasaannya besar, tapi memang gajinya skill. Mungkin orang mengatakan bahwa ya itu sudah dari dulu udah klasik lah, udah tahu. Tapi memang persoalan itu belum teratasi. Nah, yang menyedihkan lagi misalnya budaya di peradilan itu, misalnya hakim agung, jaksa, polisi, itu olahraganya dalam situasi duit sulit itu yang keren-keren itu main golf dan lain sebagainya. Maka itu mendorong ya akhirnya kemudian harus cari dibayarin orang dari luar. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, jadi hakim penghasilannya terbatas, tetapi jadi advokat kemungkinannya tidak terbatas. Itu bisa terlihat banyak advokat yang sering menunjukkan fasilitas, kekayaan dan sebagainya, sehingga banyak mahasiswa hukum sekarang orientasinya, kalau jadi advokat keren ya. Nah, menurut Pak Luhut seperti apa yang sesungguhnya? Ya, nah itulah antara lain ya, dan memang itu menyedihkan kalau itu menjadi role model kan begitu ya. Karena dia subur kan, kalau penyakit itu kan subur di tempat yang kotor kan gitu ya. Subur di tempat yang kotor. Jadi kalau saya selalu mengatakan begini, kalau mau melihat advokat, karena banyak juga yang mengambil manfaat atau keuntungan dalam situasi yang tidak baik ini kan. Semakin informal hubungannya dengan hakim, dengan jaksa, dengan polisi, misalnya dia bisa telepon, bisa WA, kan begitu ya, bisa diajak ke makan ya. Jadi derajat informalitasnya tinggi, maka itu sudah pasti bagian dari mafia peradilan itu. Itu sudah pasti dari mafia peradilan itu. Nah, maka karena begitu gampangnya dapat duit ya, begitu dampaknya dapat duit karena cuma ngemeng-ngemeng doang kan dapat duit banyak, maka kemana lagi? Maka beli cincin yang banyak, beli kopi yang banyak, terus kemudian punya cewek yang banyak kan begitu. Itu instingtif aja kan gitu ya, basic insting kan gitu ya. Jadi simple aja sebenarnya untuk melihat itu ya. Jadi kalau informal hubungannya dengan para pejabat itu, dan kemudian dia kaya raya, tidak masuk akal itu kekayaannya, maka dia sudah pasti bagian dari mafia itu.
pengabdi cipta, berjaya memperkaya untuk nusa dan bangsa. Semangat bincang gembira, sadar bertugas mulia. Nah, ternyata di dunia penegakan hukum, terutama advokat itu membutuhkan tanda petik idealisme lah ya. Jadi ada sesuatu yang itu. Nah, apakah karena itu maka sesama advokat itu rasanya kok tidak bisa kompak gitu ya. Jadi organisasinya itu sering pecah-pecah, bahkan di dalam satu organisasi itu sendiri itu bisa beda-beda kepentingannya. Bagaimana pengalaman Pak Luhut? Ya, betul ya. Sebenarnya kalau tahu lebih jauh lagi ya, alumni boleh, barangkali ini bukan klaim ya, yang dari LBH. Ya. Karena di sana dulu ada Bang Buyung, ada Yaptiam Hin, ya, ada Mulia Lubis, ya, ada Abdul Hakim Garuda Nusantara, yang semua itu lulusan dari UI, itu penuh dengan idealisme. Jadi ketika di LBH ditanamkan integritas yang tinggi ya. Ketika mereka ini keluar jadi advokat sekarang, maka tidak seperti tadi yang kita bicarakan itu kan. Jadi yang ditonjolkan adalah seberapa banyak dia punya cincin, seberapa banyak mobil yang dipunyai, sebanyak berapa perempuan yang dia punyai, kan begitu. Tapi lebih kepada berapa banyak buku yang ditulis, dia menulis di mana, kan begitu ya, dan seterusnya. Jadi sebenarnya bisa kelihatan juga ya. Nah, karena kita sudah ada internalisasi idealisme ketika kita di LBH, kan gitu. Nah, ketika advokat itu terbawa. Jadi kalau lihat soal harta, memang sih nggak ada apa-apanya dibandingkan advokat-advokat yang suka pamer itu. Dan yang suka pamer itu pasti bukan orang LBH ya, yang pernah belajar lama cukup di LBH ya. Itu yang nah yang kedua betul ya. Akhirnya kan terimbas juga mengenai organisasi. Karena manusiawi kan, setelah dia banyak duit kan ingin kekuasaan, kan begitu ya. Ini juga faktor ya, konsolidasi organisasi profesi itu menjadi tidak kuat. Maka kemudian seperti Mas Bambang katakan tadi, pecah-pecah sampai sekarang ini ya. Dan saya memang sekarang saya 2 periode ini sebagai ketua Peradi ya, 2015-2020. Sekarang yang periode yang kedua 2020 sampai dengan 2025 ya. Nah, saya mengatakan bahwa saya akan mencoba mengintrodusir ya value system yang perlu diikuti ya, mudah-mudahan berhasil, dan setelah itu saya akan selesai ya. Jadi saya tidak misalnya mencari-cari alasan saya daur ulang ya menjadi ketua Peradi lagi misalnya yang ketiga nantinya, kan begitu. Cukup 2 kali itu selesai ya. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan sekecil apapun itu contoh gitu ya supaya bisa terkonsolidasi. Oleh karena itu saya mengintrodusir konsep ya, biarkan saja organisasinya banyak, tapi yang kita perlukan adalah standar profesinya. Lebih konkret lagi aja adalah kita satukan aja Dewan Kehormatan Pusat, yaitu yang mengadili praktek-praktek yang tidak benar, kan gitu. Ada pelanggaran kode etik. Itu pun di Dewan Kehormatan Pusat yang final and binding. Kalau dia dihukum berlaku untuk semua organisasi. Nah, itu yang saya dorong sekarang. Karena kalau misalnya disatukan organisasi, maka akan terjadi penumpukan kekuasaan, dan sebagaimana kita tahu itu kan udah rumus klasik ya, power tends to corrupt, kan begitu ya. Absolute power corrupt absolutely. Jadi itu yang sekarang saya terus introdusir dan sosialisasikan. Mudah-mudahan bisa terwujud. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Ya, Pak Luhut, yang menjadi masalah adalah pertama bahwa Peradi itu dikukuhkan di dalam undang-undang, artinya menjadi standar organisasi advokat lah, itu yang pertama itu. Nah, kemudian yang kedua pertanyaan saya, kalau pimpinan Peradi sendiri nggak kompak atau bermasalah gitu ya, masih konflik, ini bagaimana organisasi ini menaungi
anggota-anggotanya dan bagaimana berhubungan dengan pihak di luar Peradi, misalnya dengan pemerintah, dengan lembaga penegakan hukum, itu siapa yang berhak? Baik, posisi negara ya dalam hal ini Mahkamah Agung, karena advokat itu kan bagian dari kekuasaan kehakiman. Nah, siapa yang berhak atau berwenang merekrut advokat? Posisi Mahkamah Agung sekarang adalah itu semua yang memenuhi syarat jadi advokat yang diajukan oleh organisasi manapun itu akan dilayani oleh pengadilan tinggi. Itu kan posisinya. Nah, kalau masalah internal organisasi, kalau tidak bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat, profesionalitas mereka, nanti biarlah undang-undang yang baru yang akan menyelesaikan. Dan memang sekarang sudah masuk prolegnas tentang perubahan undang-undang advokat. Jadi dengan kata lain semua diberikan wewenang, yang penting bahwa calon yang diajukan itu memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang advokat. Memang ini organisasi memang jadi tidak kuat kan gitu ya, berhadapan dengan organisasi kepolisian yang sangat solid, organisasi kejaksaan yang sangat solid, dan ini kan yang menjadi counterpart-nya atau versusnya nanti kan di dalam proses peradilan kan, kemudian berhadapan-hadapan dengan kekuasaan kehakiman. Nah, itulah sebabnya supaya tidak lagi terpecah-pecah, saya datang dengan konsep yang saya katakan itu tadi. Jadi kita satukan standar profesi. Lebih konkret, Dewan Kehormatan Pusatnya aja satu. Karena kalau kita runut ke belakang, Mas Bambang ya, misalnya dulu kan organisasi advokat itu yang paling dikenal Pradin, ya, zaman orang-orang tua yang dulu kan. Tasrif, ya, Lukman Wiradinata, Yahya Min kan begitu. Kemudian pada tahun 85 ya kemudian disatukan lagi karena kemudian pecah-pecah kan gitu ya. Pecah-pecah. Tahun 85 dilahirkanlah Ikadin atas prakarsa Ali Said, ya kan. Disatukan seluruh organisasi. Paling tidak ada 10 waktu itu ya yang masuk di situ. Dia bilang ini wadah tunggal kan begitu. Tahun 89 pecah lagi ya, di mana Ikadin pecah dengan AAI kan itu yang didukung oleh Ismail Saleh kan waktu itu kan. Nah, setelah itu banyak lagi organisasi. Maka kemudian lahir 2013 Undang-Undang Advokat nomor 18. Nah, kemudian ada 8 organisasi membuat pernyataan membentuk Peradi. Nah, padahal ini 1 tahun setelah dibentuk udah berdebat. Loh, undang-undang bilang yang harus membentuk itu adalah advokat, bukan pengurus-pengurusnya. Jadi pembentukan Peradi di awal adalah dengan pernyataan dengan akte notaris. Nah, itu namanya salah dong, melanggar. Maka lahirlah Kongres Advokat Indonesia yang ini kemudian direstui oleh Adnan Buyong Nasution, Mulia Lubis dan lain sebagainya. Nah, kemudian Peradi pecah lagi kan, itu kan menjadi 3 sekarang. Salah satunya kan itu ya. Jadi yang mau saya katakan adalah bahwa memang kalau kekuasaan itu absolut, jadi bentuk organisasinya tidak tepat, maka potensi pecah itu ada seperti kita lihat di belakang. Nah, itulah sebabnya, karena di situ kan ada kepentingan-kepentingan kan gitu kan. Itulah sebabnya standar profesi, karena itu yang diperlukan masyarakat, itu yang diperlukan oleh pemerintah. Jadi kualitasnya itu jangan diragukan gitu. Jadi jangan ada advokat Palu gada, apa lo mau gua ada kan gitu. Kan ada yang seperti itu kan gitulah kira-kira. Berdasarkan Pancasila, dasar negara, kobarkan semangat kita demi antara. Gitu, Mas. Ya, baik. Jadi membutuhkan kearifan ya, jadi untuk mempersatukan ini. Nah, saya mau bertanya perkembangan terakhir yang juga jadi kontroversi itu adalah peradilan virtual. MK memakai itu, pengadilan negeri beberapa juga menggunakan itu, ada yang setuju, ada yang tidak. Mungkin sebenarnya lebih efisien, tapi dari segi keadilan ini mungkin beda-beda. Menurut Pak Luhut seperti apa? Menurut saya, Mas Bambang ya, ini keniscayaan ya. Jadi teknologi itu harus digunakan oleh peradilan kita. Ini keniscayaan. Betul bahwa
ada e-court kemarin karena antara lain karena COVID kan begitu ya. Tapi saya sudah menulis tentang ini ya beberapa tahun yang lalu, mungkin ada 10 tahun yang lalu. Jadi teknologi itu harus kita manfaatkan di pengadilan karena pengadilan kita itu kan tidak, yang sekarang ini tidak efisien. Padahal kan asasnya peradilan murah, cepat, dan sederhana. Jadi terjemahannya peradilan murah dan sederhana itu kan adalah cost benefit analysis kan gitu ya. Jadi artinya untung rugi kan begitu secara ekonomi. Makanya ada economic analysis of the law dan peradilan juga kan gitu ya. Jadi itu keniscayaan. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita mendayagunakan. Karena peradilan itu sekarang ini dengan hukum acara yang sekarang ini banyak menyia-nyiakan waktu yang tidak perlu. Banyak menyia-nyiakan kertas yang tidak perlu. Padahal kan sebenarnya dengan teknologi bisa dengan mudah. Katakanlah misalnya peradilan pidana. Misalnya mengapain misalnya dakwaan itu harus ada sidang dibacakan gitu kan. Terus kemudian apalagi replik, duplik dan seterusnya. Sebenarnya kan itu bisa disubmit aja kan gitu. Nah, yang diperlukan adalah satu sidang memeriksa saksi misalnya ya, memeriksa ahli. Nah, yang kertas-kertas itu bisa saya kira disubmit aja. Nah, itu contohnya kan begitu ya. Jadi dan itu bisa ditangani dengan teknologi. Jadi kita nggak perlu ke pengadilan, kita kirim aja kan melalui internet kan gitu kan, melalui email kan gitu kan. Jadi menurut saya Mas Bambang itu keniscayaan. Jadi saya termasuk yang pro teknologi ada di peradilan karena itu kan membantu kita untuk suatu efisiensi dan menurut saya tidak mendegradasi upaya kita mencari keadilan. Kira-kira begitu pendapat saya, Mas Bambang. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, menarik saya kira ini. Nah, sekarang kembali ke semangat UI. Ini kan UI ini kan dikenal ya, terutama ketika masih menjadi mahasiswa ya. Tadi setelah alumnus juga banyak yang jejaknya bisa diikuti. Itu punya semangat untuk apa ya, mewujudkan apa yang diinginkan oleh rakyat gitu ya. Bahkan kalau mahasiswa kan dengan demo-demo itu selalu kalau tidak ada mahasiswa UI-nya juga bisa juga dipelopori oleh mahasiswa UI. Nah, apakah semangat seperti ini masih terbawa atau luntur kalau sudah di pekerjaan, di profesi gitu, Pak Luhut? Sejauh saya melihat ya, sejauh saya mengamati, lebih khusus lagi katakanlah dalam praktek peradilan, apakah dia sebagai jaksa, apakah sebagai hakim, apakah sebagai advokat, ya, saya melihat values ke-UI-an itu cukup tinggi, ya. Nah, itulah sebabnya misalnya antara lain karena bisa jadi kelemahan juga kan begitu ya. Jadi ketika misalnya dia di birokrasi, yang dilihat kan bukan seberapa pintar kamu, seberapa hebat kamu, tapi adalah seberapa dekat kamu dengan pengambil keputusan yang ada di situ. Nah, itulah sebabnya maka dia tidak muncul ke permukaan kalau dia masuknya dari bawah sampai ke atas. Tapi ada juga dia punya kemampuan ya sendiri kemudian langsung di atas. Tapi kan itu kan nggak semua. Karena misalnya di dunia hukum ya, saya nggak usah menyebut fakultas hukum dari mana, itu ada rasa solidaritas yang tinggi. Sehingga mereka saling tarik-menarik itu kan, saling mendukung. Kalau UI memang cenderung apa istilahnya kalau itu apa lone wolf atau apa istilahnya. Jadi apa istilahnya? Jadi dia sendiri kan begitu. Jadi nggak ada dalam dirinya itu ada semangat itu bahwa ini pembaharuan gitu. Tapi dia nggak ada misalnya karena UI walaupun tidak memenuhi syarat maka dia nggak akan diangkat, nggak akan begitu. Ya bisa saja kan ada yang memang orang lain yang bisa lebih bagus dan itu akan kalau UI yang memutuskan dia nggak lihat alumninya, dia akan diberikan orang yang memang lebih pantas kan begitu. Tapi sementara ada alumni yang lain, nggak peduli pokoknya di alumninya itu di sana sini saling menarik gitu. Ada yang terjadi begitu sekarang.
Ini pengamatan saya nih. Berdasarkan Pancasila, dasar negara, kobarkan semangat kita demi antara. Terakhir Pak Luhut, mungkin masih ada saran atau harapan pada Civitas Akademika, khususnya Fakultas Hukum atau umumnya UI, ya. Jadi bagaimana mereka tetap memelihara semangat tadi, idealismenya. Ya, memang idealisme itu bisa luntur kalau tidak terus dipupuk ya. Apalagi kan masyarakat itu kan terus berubah dan berkembang. Nah, oleh karena itu harus tetap responsif. Nah, misalnya di Fakultas Hukum, ya saya juga sebagai pengajar, kita juga harus menyadari bahwa di luar sana itu banyak yang sekarang berkembang. Nah, oleh karena itu kita pun juga harus berkembang. Metode itu kan harus terus berkembang, ya. Walaupun values-nya itu akan tetap, tapi kan metodenya terus bisa berkembang. Nah, di Fakultas Hukum misalnya, karena saya mengajar, saya lihat itu sudah terjadi luar biasa. Jadi kalau pergi ke kampus di Fakultas Hukum, waduh, dibandingkan ketika zaman saya di Rawamangun, waduh, enak sekali sekarang. Duduk di mana, ada internet, kemudian bisa baca buku, hampir 24 jam kalau nggak salah sekarang. Jadi sudah. Yang kedua, memang yang di luar ikat iluni nih, ya perlu saya kira lebih giat untuk memupuk ya persaudaraan, memupuk values keuian untuk mengkontribusi untuk nusa dan bangsa ini. Dan memang belakangan ini tidak terlalu aktif saya lihat iluni, apakah iluni di tingkat pusat atau di fakultas, atau paling tidak perlu saya kira lebih didorong karena perubahan ini kan begitu cepat gitu ya, persaingan itu juga semakin tinggi, jadi kita juga harus responsif atas keadaan yang seperti ini. Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Luhut MP Pangaribuan, seorang advokat senior yang sudah memberikan berbagai pengalaman, wawasan, prinsip di dalam penegakan hukum. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat, tidak saja untuk Civitas Akademika UI, tapi untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Luhut, sukses selalu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak. Baik, live ya. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya.